Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Fadil Eroyani Konsep akan kurikulum membahas pendidikan. bersama Untuk tentang materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, teks Al-Quran dan terjemah. Yang kedua adalah mufradat dan nilai pendidikan. Nah, yang terakhir kemudian kesimpulan. Untuk teks Al-Quran dan terjemah terdapat ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep kurikulum pendidikan. Di antaranya yakni Al-Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 21. Ayo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakkir. Shadaqallahul azim. Nah, artinya, tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung-gunung ditegakkan, bagaimana pula bumi dihamparkan. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Nabi Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 21. Kemudian ayat yang berkaitan kedua adalah Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Ayo kita baca bersama-sama lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran atau kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Nah, kemudian yang ketiga adalah Al-Quran surat Al-Dzariyat ayat 20 sampai 21. Ayo baca bersama-sama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatul lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Begitu juga ada tanda-tanda kebesarannya pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 20 sampai 21. Nah, untuk mufradat dan nilai pendidikan yang berkaitan dengan Al-Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 20 sampai 21, yakni kita mengambil dua contoh besar. Yang pertama, ilal ibili yang berarti kepada unta, dan yang dzuruna yang berarti mereka memperhatikan. Nah, sebagai pendidik sudah seharusnya kita menciptakan materi atau konsep pembelajaran yang berkaitan dengan hal-hal yang berdekatan dengan kehidupan kita. Sebagaimana contoh seperti bumi yang menjadi tempat tinggal, unta sebagai binatang. Lalu kenapa unta yang dijadikan sebagai contoh dalam Al-Quran ini? Menurut tafsir, Al-Quran menunjuk unta sebagai contoh karena unta adalah sesuatu yang paling dekat
dengan kehidupan masyarakat Arab pada saat itu, di mana unta tersendiri memiliki banyak khasiat selagi ia hidup ataupun ketika sudah mati. Di antaranya unta sebagai tunggangan kendaraan dalam rentang waktu yang jauh atau perjalanan jauh. Unta juga bisa sebagai cadangan makanan atau cadangan minuman melalui punuknya, dan kulit unta sendiri bisa dijadikan sebagai kemah atau tenda. Begitu banyak manfaat dari unta tersendiri yang bisa kita ambil. Kemudian perintah Allah kepada nabinya untuk mengingatkan umatnya, memberikan mereka pelajaran dan memberikan peringatan kepada mereka. Lalu surat Al-Ghasyiyah ayat 17-21 ini mengajak kita untuk memahami bagaimana langit yang terlihat seolah-olah ditinggikan tempat yang ini sendiri bisa berdiri dari banyak benda langit. Kemudian bidang-bidang dan benda langit lainnya dengan kuasa Allah tidak jatuh menimpa bumi, sebagaimana benda-benda bumi yang jatuh ke bawah tertarik gravitasi bumi. Kemudian gunung ditegakkan oleh Allah dengan kokohnya. Nah, saya ingin bertanya, awan yang ada di langit itu berat atau ringan? Nah, pasti ada yang jawab berat, ada yang jawab ringan. Namun, sesungguhnya dalam Al-Quran sendiri menyatakan bahwa awan yang ada di langit ialah berat. Dari mana saya tahu? Terdapat surat Ar-Ra'd ayat 13 berbunyi wa yungshi'us sahabas siqala, yang artinya dan dia adalah Allah yang telah menciptakan awan yang berat. Kenapa bisa berat? Karena awan mengandung banyak air di dalamnya. Bayangkan saja dalam satu awan itu bisa menampung 100 ton air atau setara dengan 100 gajah. Masya Allah. Akan tetapi awan tersebut tidak jatuh tertarik bumi. Masya Allah. Begitu, ya Allah, begitu indah ciptaan Tuhan. Lalu untuk mufradat dan nilai pendidikan selanjutnya yang terdapat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, yakni kita mengambil juga dua mufradat penting, yakni al-albab yang maknanya berakal dan subhanaka yang maknanya maha suci engkau. Terdapat tanda-tanda orang yang berakal. Dalam surat ini menjelaskan bahwa manusia bisa menggunakan akal mereka untuk memikirkan tanda-tanda yang telah Allah berikan jika mereka memfungsikannya. Jadi sudah selayaknya kita yang telah diberikan nikmat oleh Allah berupa akal yang sehat untuk memfungsikannya dengan cara mentadaburi alam ini. Mereka yang berakal selalu memikirkan dan memahami segalanya yang ada di dunia ini berupa rahasia-rahasia kebesaran atau kekuasaan Allah, dan juga mereka yang berakal adalah orang-orang yang memadukan zikir dan akalnya dengan lisan ataupun hati mereka. Jadi dalam Al-Quran ini konsep pendidikan yang dapat kita ambil adalah agar kita mau berpikir, berinovasi dengan mewujudkan berkolaborasi antara hal-hal yang berkaitan dengan kita implementasikan ke dalam pendidikan. Lalu untuk mufradat dan nilai pendidikan pada Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 20-21 kita mengambil juga dua mufradat penting, diantaranya yakni al-muqinina yang berarti bagi orang-orang yang yakin, dan tubsiruna yang artinya kamu memperhatikan. Nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam ayat ini adalah hanya mereka orang-orang yang yakin kepada Tuhannya yang mampu memikirkan serta mengambil manfaat yang telah dikaruniai Allah kepadanya. Dengan akal yang manusia miliki, sudah seharusnya mereka dapat menyimpulkan segala sesuatu yang dibawakan oleh para rasulnya adalah benar nyatanya, datang dari Allah tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam diri manusia. Kemudian yang di bumi amat sangat banyak bukti nyata yang dapat membawa manusia pada keyakinan bahwa seluruh hal di sekitarnya adalah sesuatu yang Allah buat jika mereka mau menggunakan akal dan hatinya. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini adalah segala sesuatu yang Allah ciptakan, baik di langit maupun di bumi, semuanya harus kita pahami dengan baik dalam penciptaan langit dan bumi, tinggi dan luasnya, berbagai sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, pergantian siang dan malam, semua sudah
ternubuat di dalam Al-Quran yang juga menegaskan akan wujudnya Allah, kesempurnaannya, serta kekuasaan dan keagungannya. Semua bisa dipahami jika mereka memiliki dan mempergunakan akalnya yang sempurna dan matang dan mampu mengetahui hakikatnya. Jadi kita disuruh untuk berpikir agar kita mau berusaha untuk berinovasi dan mengambil hikmah dengan hal yang ada di sekitar kita. Dimanfaatinlah hal-hal yang ada di sekitar kita. Misalkan dalam hal kurikulum pendidikan Islam ditanamkan kepercayaan dalam pemikiran dan hati untuk berbuat kebaikan, pemulihan akhlak kepada sesama manusia, kepada guru, kepada orang tua, dan sholihun lil alam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan mohon maaf atas segala kekeliruannya. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.